Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bugar dan berbahagia. Topik kita kali ini adalah cerita rakyat. Berdasarkan peta konsep, ada 4 kegiatan untuk mempelajari cerita rakyat. Kegiatan yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Kegiatan yang kedua, mengembangkan makna, isi dan nilai hikayat. Kegiatan yang ketiga adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat. Di dalamnya ada hikayat dan cerpen. Kegiatan yang keempat adalah mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat secara turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Fungsi cerita rakyat. Cerita rakyat memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Ada 5 jenis cerita hikayat. Pertama adalah dongeng, kedua legenda, ketiga mite atau mitos, keempat adalah fabel, sedangkan yang kelima adalah hikayat. Dongeng yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Legenda yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah, seperti asal-usul suatu tempat atau daerah. Mite atau mitos yaitu cerita rakyat yang banyak mengandung unsur-unsur ajaib dan ditokohi oleh dewa, roh halus atau peri. Fabel yaitu dongeng yang pelakunya bisa berupa hewan atau binatang. Hikayat adalah karya sastra Melayu lama berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Karakteristik hikayat. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi yang lain. Adapun karakteristik hikayat antara lain, pertama adalah terdapat kemustahilan dalam cerita yang disebut juga dengan pralogis. Karakteristik yang kedua adalah adanya kesaktian tokoh-tokohnya. Karakteristik yang ketiga adalah anonim, yaitu pengarang tidak mencantumkan namanya dalam karya. Karakteristik yang keempat adalah istana sentris, yaitu cerita berpusat pada kerajaan. Karakteristik yang kelima adalah menggunakan alur berbingkai. Salah satu ciri hikayat adalah
kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar yang terjadi. Contoh kemustahilan: bayi lahir disertai pedang dan panah. Kita bisa ambil dari kutipan teks berbunyi, hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Contoh kemustahilan yang kedua adalah seorang putri keluar dari gendang. Kita ambil dari kutipan teks berbunyi, lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Karakteristik hikayat yang kedua adalah kesaktian. Kesaktian artinya kepandaian atau kemampuan berbuat sesuatu yang bersifat gaib atau melampaui batas kodrat alam. Suatu kesaktian dapat diperoleh dengan jalan bertapa di puncak gunung. Dalam konteks ini, kesaktian dapat diambil dari contoh tokoh Syahperi yang mampu mengalahkan Garuda. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan kutipan teks berikut. Ia naik ke atas mahliga itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia mendengar orang melarangnya untuk memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Itulah salah satu contoh akan kesaktian Syahperi yang mampu mengalahkan Garuda. Karakteristik hikayat yang ketiga adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita yang disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Karakteristik yang keempat adalah istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat Indra Budiman, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syahperi, dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Karakteristik yang kelima adalah menggunakan alur berbingkai.
Alur berbingkai merujuk kepada bentuk antara kesusastraan purba yang telah termasyhur ke seluruh dunia, yang berpuncak atau berpokok dari suatu alur yang kemudiannya menceritakan bermacam-macam alur lagi dalam alur asalnya. Maka alur yang menjadi puncak atau pokoknya itulah yang dianggap sebagai bingkainya. Sebagaimana suatu cerita, hikayat juga memiliki nilai kehidupan. Nilai kehidupan dalam hikayat pertama adalah religi atau agama, yang kedua adalah nilai moral, ketiga adalah nilai budaya, keempat adalah nilai sosial, kelima adalah nilai edukasi atau pendidikan, sedangkan yang keenam adalah nilai estetika atau keindahan. Mari kita kaji lebih mendalam nilai dalam hikayat, baik dari segi nilai, konsep nilai, dan kutipan teks. Yang pertama adalah nilai agama. Konsep nilai agama adalah memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan dalam teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Contoh konsep nilai agama yang kedua adalah pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Kutipan teksnya adalah, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Nilai moral. Konsep pertama nilai moral adalah tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Dalam kutipan teks, Hatta datanglah ke 9 orang anak raja itu meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Konsep nilai moral yang kedua adalah memperdaya orang yang tidak berusaha. Dalam kutipan teks, Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya di selit besi hangat. Nilai budaya. Konsep nilai yang pertama, raja ditunjuk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Kita kaji dalam kutipan teks, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya keduanya orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Konsep nilai budaya yang kedua, mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Mari kita kaji kutipan teksnya. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa
Barang siapa yang dapat menangkap buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susul harimau beranak muda, dialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Nilai edukasi atau pendidikan. Konsep nilai edukasi. Kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil atau usia dini. Mari kita kaji kutipan teks berikut. Maka anak Anda, baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga sorof, tafsir sekaliannya diketahuinya. Nilai estetika atau keindahan. Hikayat mengandung keindahan dalam kisahnya, baik itu keindahan suasana alamnya maupun keindahan yang menyangkut tokoh-tokohnya. Dengan nilai keindahan ini, kita diajarkan untuk mengagumi dan merawat keindahan tersebut. Menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dalam teks eksposisi. Hingga saat ini, menuntut ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama masih relevan. Masyarakat masih memegang teguh nilai edukasi ini. Hal ini dapat kita lihat dari makin besarnya ketertarikan orang tua mengirim anak-anaknya ke sekolah yang mengintegrasikan pendidikan umum dan agama seperti Islamic Boarding School. Ramainya sekolah minggu dan sebagainya. Buku-buku berisi pendidikan agama juga makin laris dibeli. Bahkan pemerintah melalui kurikulum 2013 menetapkan keharusan mengintegrasikan nilai-nilai agama pada semua mata pelajaran melalui kompetensi inti keagamaan yang biasa disebut KI 1. Kata arkais atau kuno dalam hikayat. Contohnya kata beroleh artinya adalah mendapat. Titah artinya adalah kata atau perintah. Buluh artinya adalah tanaman berumpun, berakar serabut, batangnya beruas-ruas, berongga dan keras. Buluh disebut juga bambu atau aur. Mahligai artinya tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Ditoreh artinya diiris supaya terbuka atau dibelek. Cembul artinya tempat tembakau yang terbuat dari logam. Inang artinya perempuan yang merawat anak tuannya. Itu adalah kata arkais atau kuno, beroleh, titah, buluh, mahligai, titor, cembul, dan inang. Berikut artinya. Sebagai suatu cerita, hikayat juga dibangun berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun unsur intrinsik dalam hikayat yang dimaksud adalah tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Ada 3 jenis majas yang biasa dipakai dalam hikayat maupun cerpen. Majas yang pertama adalah perumpamaan, yang kedua adalah retoris, sedangkan yang ketiga adalah ironi.
Agar lebih jelas, maka kita kaji dalam kutipan hikayat maupun kutipan cerpen. Contoh pemakaian jenis majas perumpamaan dalam kutipan hikayat. Adapun akan hamba, tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar. Contoh majas perumpamaan dalam kutipan cerpen. Kakinya bagai digerakkan tanah. Dia begitu saja melangkah tanpa bantuan orang. Jenis majas retoris pada kutipan hikayat. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Penggunaan retoris pada cerpen. Adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Berikutnya adalah penggunaan majas ironi pada hikayat. Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Penggunaan majas ironi pada cerpen. Di keranda itulah Darko tidur, memimpikan apa saja. Dia selalu mensyukuri mimpi, meskipun percaya mimpi tak akan mengubah apa-apa. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu dalam hikayat maupun cerpen. Mari kita kaji penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu pada kutipan hikayat berikut. Setelah umurnya Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Berikutnya kita kaji penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu pada kutipan cerpen berikut. Kemudian kami ketahui bila malam hampir tandas, Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Contoh kedua, burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Berikutnya adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu pada cerpen. Dengan biaya murah, bahkan terkadang hanya dengan mengganti sepiring nasi dan teh panas, kami bisa mendapatkan kenikmatan pijat yang tiada tara. Contoh ketiga, penggunaan konjungsi hubungan waktu pada hikayat. Maka Bayan pun berpikir bila ia menjawab seperti Tiung, maka ia juga akan binasa. Penggunaan konjungsi hubungan waktu pada cerpen yang ketiga adalah kemudian kami ketahui bila malam hampir tandas, Darko kembali ke tempat pemakaman di ujung kampung. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Pertama caranya adalah mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Cara kedua, menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Cara ketiga, menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Demikian 4 cara yang bisa dipakai untuk menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Demikian uraian tentang hikayat.
Semoga uraian-uraian tadi memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.